Selamat pagi, hari ini kita akan belajar tentang akuntansi belanja dan beban SKPD. Yang pertama, transaksi dan jurnal penerimaan. Penggunaan pertanggungjawaban uang persediaan. Contoh studi kasus 1 pada tanggal 2 Januari 2018. Pada awal periode bendahara pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan menerima kas sebagai uang persediaan dari BUD yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin SKPD Dinas Pendapatan sebesar 70 juta rupiah. Di sini untuk transaksi ini hanya akan dicatat di jurnal finansial karena tidak ada pengeluaran atau pengurangan kas secara langsung. Jadi jurnal finansialnya tanggal 2 Januari 2018, keterangannya kas di bendahara pengeluaran pada rekening kas PPKD sebesar 70 juta rupiah. Kemudian yang kedua, transaksi dan jurnal belanja dan beban yang diawali adanya tagihan. Contoh studi kasus 2, pada tanggal 12 Januari 2018, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan menerima tagihan telepon sebesar Rp3.500.000. Untuk transaksi ini hanya dicatat di jurnal finansial karena baru menerima tagihan, jadi belum dibayar tagihan. Dan jurnalnya hanya dicatat di jurnal finansial. Dicatat pada tanggal 12 Januari 2018, keterangannya beban jasa kantor pada utang belanja barang dan jasa sebesar Rp3.500.000. Kemudian transaksi belanja dan beban pegawai. Belanja dan beban pegawai dibayar melalui surat perintah pencairan dana langsung atau SP2DLS. Dengan konsep surat perintah pencairan dana langsung atau SP2DLS, kas disetor oleh Bendaharawan Umum Daerah atau BUD ke rekening masing-masing pegawai sehingga tidak melewati Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Contoh studi kasus 3, pada tanggal 30 Januari 2018, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan menerima SP2DLS untuk belanja pegawai gaji dan tunjangan sebesar Rp124.600.000. Untuk transaksi ini dicatat di dua jurnal, yaitu jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran, karena sudah ada pengeluaran atau sudah mempengaruhi kas. Untuk jurnal finansialnya, pada tanggal 30 Januari 2018, keterangannya beban gaji dan tunjangan pada rekening kas PPKD sebesar Rp124.600.000 dan jurnal pelaksanaan anggarannya pada tanggal 30 Januari 2018, belanja gaji dan tunjangan pada perubahan SAL sebesar Rp124.600.000. Selanjutnya, transaksi dan jurnal belanja dan beban barang dan jasa. Terdapat dua pendekatan pencatatan, yaitu yang pertama pendekatan beban, yaitu mencatat beban pada saat pengadaan barang dan jasa, serta melakukan penyesuaian pada akhir periode
untuk mencatat adanya kemungkinan saldo barang dan jasa. Kemudian pendekatan aset, yaitu mencatat persediaan pada saat pengadaan barang dan jasa, serta melakukan penyesuaian pada akhir periode untuk mencatat besarnya konsumsi barang dan jasa yang terjadi. Contoh studi kasus 4, pada tanggal 5 Februari 2018, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan membeli alat tulis kantor sebesar 21 juta rupiah dengan menggunakan uang persediaan. Jurnalnya untuk transaksi ini dicatat di dua jurnal, jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran karena sudah mempengaruhi kas. Untuk jurnal finansial, pada tanggal 5 Februari 2018, keterangannya, pendekatan beban, untuk pendekatan beban bahan pakai habis, beban bahan pakai habis pada kas di bendahara pengeluaran. Untuk pendekatan aset, sama juga, beban bahan pakai habis pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 21 juta rupiah. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya, pada tanggal 5 Februari 2018, keterangannya belanja bahan habis pakai pada perubahan SAL sebesar 21 juta rupiah. Nah, untuk dua pendekatan pencatatan hanya dicatat di jurnal finansial. Jadi pendekatan beban dan pendekatan aset. Nah, untuk membedakan pendekatan beban dan pendekatan aset misalnya, ada transaksi diandaikan berdasarkan hasil perhitungan fisik pada akhir periode diketahui bahwa persediaan bahan habis pakai atau bahan pakai habis yang masih ada di gudang sebesar Rp4.200.000, maka perlu dilakukan penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal finansialnya, misalnya pada tanggal 9 Februari 2018, untuk pendekatan beban, transaksinya, untuk jurnalnya, persediaan bahan pakai habis pada beban bahan pakai habis sebesar Rp4.200.000. Dan untuk pendekatan aset, jurnalnya beban bahan pakai habis pada persediaan bahan pakai habis sebesar Rp16.800.000 atau 21 juta pada transaksi studi kasus 4 itu tanggal 5 Februari dikurangi dengan persediaan bahan pakai habis yang masih ada di gudang sebesar Rp4.200.000. Dan jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada pencatatan karena tidak mempengaruhi secara langsung kas. Selanjutnya, transaksi belanja dan beban hibah dan bantuan sosial. Hibah dan bantuan sosial yang diberikan kepada pihak lain dapat berbentuk tunai atau barang. Apabila hibah dan bantuan sosial yang diberikan berupa tunai, pencatatannya sama dengan pencatatan atas pembayaran belanja dan beban lain atau beban yang lain. Apabila hibah dan bantuan sosial yang diberikan berupa barang, ada dua pendekatan pencatatan, yaitu pendekatan beban dan pendekatan aset.
Contoh studi kasus 5. Pada tanggal 15 Februari 2018, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan membayar hibah tunai sebesar Rp19.600.000 kepada kelompok masyarakat dan bantuan sosial tunai sebesar Rp22.400.000 kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang dibayar melalui mekanisme SP2DLS. Untuk pencatatan transaksi ini, jurnalnya ada 2, jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran, karena sudah mempengaruhi kas. Untuk jurnal finansial, pada tanggal 15 Februari 2018, keterangannya, beban hibah sebesar Rp19.600.000, kemudian beban bantuan sosial sebesar Rp22.400.000 pada rekening kas PPKD sebesar Rp42 juta. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya, pada tanggal 15 Februari 2018, belanja hibah sebesar Rp19.600.000, belanja bantuan sosial sebesar Rp22.400.000 pada perubahan SAL sebesar Rp42 juta. Dan untuk transaksi, apabila hibah dan bantuan sosial yang diberikan berupa barang, ada 2 pendekatan pencatatan, yaitu pendekatan beban dan pendekatan aset. Contohnya, misalnya pada tanggal 23 Februari 2018, apabila Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan memberikan hibah senilai Rp19.600.000 kepada kelompok masyarakat dan bantuan sosial senilai Rp22.400.000 kepada organisasi sosial kemasyarakatan dalam bentuk barang. Jadi, contohnya sama dengan soal studi kasus 5, tapi dalam bentuk barang, bukan tunai. Maka jurnalnya adalah hanya dicatat pada jurnal finansial karena tidak mempengaruhi kas. Dan jurnal finansialnya pada tanggal 23 Februari 2018. Yang pertama, pendekatan beban. Jurnalnya, beban hibah sebesar Rp19.600.000 dan beban bantuan sosial sebesar Rp22.400.000 pada utang belanja lain-lain sebesar Rp42 juta. Dan untuk pendekatan aset, persediaan barang yang akan diberikan pada utang belanja lain-lain sebesar Rp42 juta. Contoh studi kasus berikutnya, untuk transaksi dan jurnal belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Pembayaran belanja modal biasanya dilakukan melalui mekanisme pembayaran SP2DLS, sehingga tidak melalui kas di Bendahara Pengeluaran SKPD. Pemotongan PPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0,5% dilakukan di pembukuan PPKD. Jadi, untuk transaksi SKPD tidak ada pemotongan PPN dan PPh. Contoh studi kasus 6, pada tanggal 10 Maret 2018, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan menerima beberapa SP2DLS untuk pembayaran pembelian komputer sebesar Rp60 juta dan mobil dinas sebesar Rp200 juta. Pencatatannya,
Ada 2 untuk jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Yang pertama untuk jurnal finansial pada tanggal 10 Maret 2018, untuk keterangannya, alat angkutan darat bermotor sebesar 200 juta rupiah dan komputer sebesar 60 juta rupiah pada rekening kas PPKD sebesar 260 juta rupiah. Dan untuk jurnal pelaksanaan anggarannya, pada tanggal 10 Maret 2018, belanja modal pengadaan alat angkutan darat sebesar 200 juta rupiah, belanja modal untuk komputer sebesar 60 juta rupiah pada perubahan SAL sebesar 260 juta rupiah. Pembayaran tersebut belum termasuk PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Pemotongan PPN dan PPh pasal 22 dilakukan pada pembukaan PPKD. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih.